Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Abdullah Samiaji, dalam pembelajaran sejarah. Kali ini saya akan mengulas terjadinya Perang Dingin. Kalau kita belajar tentang sejarah dunia, maka kita akan ingat terjadinya beberapa perang-perang besar yang melibatkan banyak sekali negara. Yang pertama adalah terjadinya Perang Dunia yang pertama yang berlangsung pada tahun 1909 sampai 1914. Yang kedua, terjadinya Perang Dunia yang kedua yang berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945. Dan yang ketiga, terjadinya Perang Dingin yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1990. Nah, dalam tayangan video yang akan kita lihat nanti, kita akan bisa melihat ketegangan-ketegangan yang terjadi selama Perang Dingin yang dilakukan oleh dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat tayangan video berikut. Selamat menikmati. Ini kita akan membahas sejarah tentang Perang Dingin. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet merenggang. Mereka tak lagi bersekutu karena perbedaan kepentingan. Amerika yang mencoba membangun kembali negara-negara yang hancur akibat perang dengan ideologi dan ekonomi liberal kapitalistik. Sedangkan Uni Soviet berusaha meluaskan pengaruh komunisme ke seluruh dunia. Beragam cara ditempuh kedua negara superpower ini, antara lain menggelontorkan bantuan ekonomi dan propaganda politik. Tujuan mereka jelas, memperoleh kekuatan dari banyak negara untuk mengukuhkan keadikuasaan. Pada saat terjadinya Cold War, telah terjadi ketegangan yang harus melibatkan Blok Timur dan Blok Barat, di mana Blok Timur merupakan daerah kekuasaan Soviet, sementara Blok Barat merupakan kekuasaan dari United States of America. Uni Soviet telah berhasil membebaskan beberapa negara Eropa bagian timur dari kekuasaan Jerman. Beberapa negara tersebut antara lain Bulgaria, Cekoslovakia, Polandia, Hongaria, dan Rumania yang akhirnya masuk ke dalam pemerintahan komunis Soviet. Pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, yang menjadi pihak sekutu adalah Perancis, Inggris, Amerika Serikat. Dalam perang kali ini, negara adidaya Amerika Serikat memiliki peranan yang penting dalam memperbaiki sistem perekonomian negara-negara Eropa bagian barat. Kedua negara tersebut mengaku sama-sama kuat, sama-sama strong, dan memiliki kekuasaan. Keduanya sama-sama ingin menjadi penguasa dunia dengan menggunakan berbagai cara. Cara yang digunakan oleh Amerika Serikat sebagai negara kreditor adalah dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan. Bagi negara yang diberikan pinjaman, maka secara tidak langsung menjadi bagian dari kekuasaan Amerika. Wow. Nah, sudah lihat kan tayangan videonya? Dari tayangan video tadi bisa kita simpulkan Perang Dingin adalah istilah yang merujuk kepada persaingan yang berkembang sesudah Perang Dunia yang kedua antara kelompok liberalis kapitalis dan kelompok komunis. Dalam konteks pengertian tersebut, kelompok liberalis kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya disebut Blok Barat. Sementara kelompok komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan sekutunya disebut dengan Blok Timur. Meningkatnya ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur itulah yang menyebabkan terjadinya Perang Dingin. Kalau kita tengok kembali ke belakang, dalam Perang Dunia yang kedua, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet sebenarnya ada dalam satu blok, yaitu blok sekutu.
Di Eropa, dua negara ini bersama-sama memerangi pasukan Jerman. Namun demikian, setelah perjanjian Potsdam, yaitu perjanjian antara pihak sekutu dengan pihak Jerman berlangsung, mulailah persaingan antara dua negara besar ini, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ibarat pepatah, kawan menjadi lawan. Persaingan dua negara besar ini yang nantinya disebut sebagai negara superpower akhirnya meluas dalam segala bidang. Contohnya misalnya persaingan dalam pengaruh ideologi. Amerika Serikat ingin mengembangkan faham liberalisme kapitalisme, sementara Uni Soviet ingin mengembangkan faham komunisme. Hal inilah yang nantinya menyebabkan dampak yang sangat besar sekali bagi negara-negara di dunia, yang mana seakan-akan dunia terbelah menjadi dua bagian. Nah, salah satu akibatnya terjadi misalnya di dalam negara Korea yang harus terpisah menjadi dua negara. Kemudian juga Vietnam yang juga terpecah menjadi dua negara. Demikian juga dengan Jerman. Yang kedua, persaingan antara dua negara besar ini juga memunculkan perlombaan senjata. Masing-masing negara mau dianggap menjadi negara yang besar. Mereka menciptakan senjata-senjata perang, terutama nuklir, yang nantinya menyebabkan persaingan ini menimbulkan ketegangan bagi negara-negara lain di dunia. Yang ketiga adalah penguasaan di dalam luar angkasa. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berlomba-lomba ingin menguasai angkasa luar. Demikian pembelajaran sejarah pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sejarah, salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.